Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anakku sekalian hari ini? Tentunya dalam keadaan baik dan sehat selalu. Amin. Anakku sekalian, sekarang kita akan belajar mengenai bilangan berpangkat dan bentuk akar. Untuk bilangan berpangkat, kalian sebetulnya pernah diajarkan tentang bilangan berpangkat pada kelas 7. Kemudian bentuk akar juga sudah pernah, tetapi hanya sebagian kecilnya saja atau dasar-dasarnya saja. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bilangan berpangkat, yaitu pangkat 0, pangkat negatif. Kita akan pelajari, kita mengingatkan kembali bagaimana pengertian sifat bilangan berpangkat, kemudian bilangan berpangkat 0, dan yang terakhir bilangan berpangkat negatif. Tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah menjelaskan sifat bentuk bilangan berpangkat dan operasi bilangan berpangkat. Kemudian yang kedua, memahami sifat dan operasi bilangan berpangkat 0. Dan yang ketiga, menghitung dan mengenal bilangan berpangkat bulat negatif. Baik anakku sekalian, kita masuk ke materi yang pertama mengenai bilangan berpangkat. Kita masuk ke pengertiannya atau arti dari bilangan berpangkat. Di sini Bapak ambil A pangkat N. Itu artinya sama dengan A kali A kali A kali A, dan masih banyak lagi A di sini, dan terakhir dikalikan dengan A sebanyak N faktor atau ada N buah. Jadi nanti A pangkat N itu A-nya ada N buah. A disebut bilangan pokok atau basis, sedangkan N disebut pangkat atau ada yang mengatakan eksponen. Sekarang ambil contoh. Ambil 2 pangkat 3. Itu artinya sama saja dengan 2 kali 2 kali 2. 2-nya ada 3 buah. Atau kalau dihitung nilainya adalah 8. Kemudian yang kedua di sini ada negatif 4 kali negatif 4 kali negatif 4. Ini negatif 4-nya ada 3 buah, sehingga dapat diartikan atau ditulis menjadi negatif 4 pangkat 3. Nah, kalau dihitung nilainya sama dengan negatif 64. Jadi negatif 4 kali 4, negatif 4 adalah positif 16 dikalikan negatif 4, hasil akhirnya adalah negatif 64. Yang terakhir di sini ada bentuk pecahan bilangan pokoknya atau basisnya, yaitu 2/3, sedangkan pangkatnya adalah 5. Artinya 2/3 kali 2/3 kali 2/3 kali 2/3 kali 2/3 sebanyak 5 buah. Sehingga kalau dioperasikan 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 adalah 32, dan 3 dikalikan 3 dikalikan 3 dikalikan 3 dikalikan 3 hasilnya adalah 243. Baik anakku sekalian, sekarang Bapak lanjutkan bagaimana kalau basisnya bilangan negatif. Di sini ada negatif 2 pangkat 3. Artinya tadi negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 sebanyak 3 buah. Hasil akhirnya adalah negatif 8. Kemudian yang kedua, basisnya negatif 3, pangkatnya adalah 4. Artinya sama dengan negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3, hasil akhirnya adalah positif 81. Nah, baik anakku sekalian, diperhatikan pangkatnya yang satu pangkatnya ganjil dan yang satu pangkatnya genap. Nah, maka pangkat ganjil ternyata 3 itu hasilnya adalah negatif 8. Kemudian negatif 3 pangkat 4 hasilnya adalah positif 81. Artinya kita menyimpulkan jika bilangan berpangkat basisnya bilangan negatif dengan pangkat bilangan ganjil,
maka tadi hasilnya adalah bilangan negatif. Anakku sekalian, perhatikan ya. Kemudian bagaimana kalau basisnya itu negatif sedangkan pangkatnya bilangan genap? Tadi hasil akhirnya adalah positif 81, sehingga kita simpulkan hasil akhirnya adalah positif. Jadi dari kesimpulan ini, apabila ada basis negatif, pangkatnya ganjil, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Jika pangkatnya bilangan genap, maka hasilnya adalah positif. Baik, anak sekalian, kita ambil contoh untuk lebih mendalamnya, membedakan bagaimana kalau ada basisnya negatif dan diperhatikan pangkatnya. Yang pertama, perhatikan anakku sekalian. Negatif 4, pangkat 4 ini artinya negatif 4-nya itu dipangkatkan dengan 4. Maka hasilnya sama saja dengan positif 256, atau bisa dikalikan antara 16 dikalikan 16, atau dikalikan, silahkan kalian berulang, tadi negatif 4 sebanyak 4 kali. Nah, kemudian yang kedua, negatif 2 pangkat 5. Di sini pangkatnya ganjil. Tadi kesimpulannya apabila ada negatif 2 pangkat ganjil, maka hasilnya adalah negatif. Hasil akhirnya adalah negatif 32. Kemudian yang ketiga, untuk yang ketiga anak sekalian perhatikan di sini negatifnya itu tidak dipangkatkan, sedangkan 3-nya dipangkatkan 3. Maka negatif ini tetap, sehingga kita sama saja memangkatkan atau mempangkatkan 3 pangkat 3, yaitu 3 kali 3 kali 3, hasilnya adalah 27. Karena negatifnya tidak dipangkatkan, maka negatifnya tetap. Sekali lagi diulang. Sekarang pangkatnya genap. Nah, di sini negatif juga tidak dipangkatkan. Di sini ada 4 pangkat 4, sehingga negatifnya tetap ditulis. Kita menghitung tinggal negatif 4 pangkat 4, hasilnya adalah 256. Dapat sekalian perhatikan, yang pertama, di dalam kurungnya adalah negatif, kemudian pangkatnya genap, maka hasil akhirnya positif. Kemudian yang kedua, dalam kurungnya adalah negatif, pangkatnya ganjil, hasilnya adalah negatif bilangan. Kemudian yang ketiga, perhatikan tandanya, di sini tidak dikurung, artinya yang dipangkatkannya itu bilangannya saja, sehingga tidak pengaruh antara hasil akhirnya, akan tetap selalu mau bilangan ganjil maupun mau bilangan genap, pangkatnya itu tetap hasil akhirnya adalah bilangannya negatif. Nah, itu catatan dari Bapak, hati-hati, kurung itu punya pengaruh di dalam menghitung matematika. Apabila di dalam kurung, berarti negatifnya ikut dipangkatkan. Apabila tidak ada kurung, maka negatifnya tidak ikut dipangkatkan. Baik, anakku sekalian, kita lanjutkan ke yang kedua, menggunakan sifat-sifat operasi dari bilangan berpangkat. Kita masuk operasi perkalian dari bilangan berpangkat. Perhatikan anakku sekalian, di sini ada 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2. Basisnya sama, yaitu 2, sedangkan pangkatnya berbeda, yang satunya pangkat 3, yang satunya pangkat 2. Kita menggunakan arti 2 pangkat 3 dengan arti 2 pangkat 2. Tadi yang namanya 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 buah. Dan 2 pangkat 2 adalah 2 kali 2. Sehingga kalau kita kalikan, 2-nya itu ada 5 buah atau 5 faktor. Sehingga dapat kita simpulkan 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 5. Nah, kita perhatikan 5 itu sama saja dengan 3 ditambah 2. Nah, kita hubungkan antara angka 5, angka 2 dengan angka 3. Berarti 5 itu sama saja 3 ditambah 2. Artinya dapat disimpulkan apabila ada perkalian bilangan berpangkat, itu sama saja dengan penjumlahan, pangkatnya dijumlahkan. Maksud Bapak begitu. Nah, sehingga dapat kita simpulkan sebuah rumus bahwa apabila ada A pangkat M
kali A pangkat N sama saja dengan A pangkat M ditambah N. Jadi kalian tinggal menjumlahkan pangkatnya atau eksponennya. Bapak sekalian, kita masuk sifat yang kedua, yaitu untuk operasi pembagian. Sama, kita perhatikan ada 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Dengan menggunakan definisi tadi atau pengertian bahwa 2 pangkat 4 adalah 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4 kali, dan 2 pangkat 2 adalah 2 kali 2. Kemudian Bapak bagi, di sana Bapak coret, sehingga sama saja dengan 2-nya itu tinggal ada 2. Nah, atau disimpulkan adalah 2 kali 2. 2 kali 2 itu sama saja dengan 2 pangkat 2. Nah, ternyata kita hubungkan antara 4, 2 dengan 2. Bahwa 2 itu adalah 4 dikurangi 2. Nah, artinya apabila ada pembagian suatu operasi perpangkatan, maka pangkatnya tinggal dikurangi, yaitu 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa apabila ada A pangkat M dibagi A pangkat N, atau ditulisnya A pangkat M per A pangkat N, sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi tinggal mengurangi pangkatnya atau eksponennya apabila ada operasi pembagian bilangan berpangkat. Kita lanjutkan operasi yang ketiga, yaitu operasi pangkat dari bilangan berpangkat. Jadi ada pangkat dipangkatkan. Nah, Bapak ambil contohnya ada 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Sehingga sama saja dengan 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 2 sebanyak 3 buah. Nah, kita jabarkan 2 pangkat 2 adalah 2 kali 2. 2 pangkat 2 juga 2 kali 2. 2 pangkat 2 juga 2 kali 2. Sehingga di sana 2-nya ada 6 buah. Sehingga dapat disimpulkan menjadi 2 pangkat 6. Nah, kita hubungkan ternyata 6 itu sama saja dengan 2 kali 3. Nah, sehingga dapat kita simpulkan apabila ada operasi pangkat dipangkatkan, berarti kita tinggal mengalihkan pangkatnya, yaitu 2 dikalikan dengan 3 sama dengan 6. Dalam bentuk umum, apabila ada A pangkat M dipangkatkan N, maka sama saja dengan A pangkat M kali N. Kita lakukan sifat berikutnya, yaitu sifat yang keempat, operasi pangkat dari perkalian dua buah bilangan. Nah, ambil 2 kali 3 pangkat 2. Ini artinya adalah 2 kali 3 kali 2 kali 3. Nah, kita dekatkan 2 dengan 2-nya dikalikan, kemudian 3 dengan 3-nya dikalikan. Nah, sehingga dapat disederhanakan menjadi 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Nah, ternyata di sini dipisah, yang tadinya satu kurung, dalam kurung ternyata di sini dipisah. Artinya 2 dipangkatkan 2, 3 juga dipangkatkan 2. Nah, apabila ada perkalian A kali B pangkat N, maka dipisah pangkatnya, yaitu A pangkat N kali B pangkat N. Nah, itu operasi yang keempat. Jadi apabila yang tadinya dalam kurung pangkat N dipisah, kurungnya dibuang atau dihapus, dijadikan pangkatnya dijadikan ke dalam bilangan yang dikalikan tersebut. Kita lanjutkan yang berikutnya, yaitu yang kelima, operasi pangkat dari pembagian bilangan. Nah, Bapak ambil contoh di sini 2/3 dipangkatkan 2. Artinya sama saja dengan 2/3 kali 2/3. Nah, kemudian dengan menggunakan sifat perkalian dalam bilangan pecahan, Bapak kalikan 2 kali 2 adalah 2 sama dengan 2 pangkat 2, 3 kali 3 sama dengan 3 pangkat 2. Artinya dapat kita simpulkan sama seperti tadi di dalam operasi perkalian dari bilangan berpangkat. Jadi di pembagian juga dipisah pangkatnya, jadi yang pembilangnya itu dipangkatkan, juga penyebutnya kita pangkatkan.
Sehingga apabila ada bentuk A per B pangkat N, maka dapat disimpulkan menjadi A pangkat N per B pangkat N. Itu di dalam operasi pangkat dari pembagian dua buah bilangan. Baik anak sekalian, kita masuk contoh, masuk ke sifat yang pertama dalam bentuk hitungan. Sekarang 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 5, tadi apabila ada perkalian kita jumlahkan pangkatnya, yaitu 3 pangkat 4 ditambah 5 sama dengan 3 pangkat 9. Kemudian yang kedua, di sini ada perkaliannya ditambahkan oleh Bapak, yaitu 3 pangkat 3 kali 5 pangkat 2 kali 3 kali 5 pangkat 3. Maka kita dekatkan basisnya yang sama, kita dekatkan, yaitu 3 pangkat 3 kali 3 pangkat 1 kali 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 3. Jadi basisnya Bapak dekatkan. Kemudian dengan menggunakan sifat, berarti ada perkalian tadi dijumlahkan 3 pangkat 3 ditambah 1 kali 5 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 4 kali 5 pangkat 4. Nah, kalau dicari nilainya silakan nanti kalian tinggal dihitung. Kemudian yang ketiga, ada operasi pembagian bilangan berpangkat, yaitu 3 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 3. Maka 3 pangkat 2 dikurangi 3 sama dengan 3 pangkat negatif 1. Lah, di sini ada ketemu negatif, nanti kita akan bahas pada bab materi yang berikutnya, Berikutnya kita menggunakan di sini ada variabel, Bapak sudah ditambah variabel, yaitu ada 4x pangkat 2 atau 4x kuadrat dipangkatkan 3. Maka kita pisahkan tadi dengan menggunakan sifat perkalian, 4 pangkatkan 3 kali x pangkat 2 dipangkatkan 3. Sehingga sama dengan 4 pangkat 3 adalah 64. Kemudian apabila ada pangkat dipangkatkan, maka pangkatnya adalah kita kalikan, yaitu x pangkat 2 kali 3. Hasilnya adalah 64x 2 kali 3 berarti 6. Hasil akhirnya adalah 64x pangkat 6. Berikutnya contoh yang kelima, yaitu apabila ada 3/4 pangkat 2 kali 3/4 pangkat 5 dibagi 3/4 pangkat 4. Maka hasilnya adalah kita gabungkan saja, ada perkalian dijumlahkan, yaitu 2 tambah 5, kemudian di sini pembagian dikurangi. Sehingga hasilnya adalah 2 tambah 5 7 dikurangi 4, berarti hasilnya adalah 3. Kemudian kita pisahkan, yaitu 3 pangkat 3, kemudian 4 juga kita pangkatkan 3 dengan menggunakan tadi operasi pembagian bilangan berpangkat. Nah, kemudian dihitung 3 pangkat 3 adalah 27, 4 pangkat 3 sama dengan 64. Jadi hasil akhirnya adalah 27/64. Nah, kemudian nomor 6. Di sini sudah Bapak tambahkan dengan variabel, ada 2x pangkat 3 kali 3x kuadrat y kuadrat dipangkatkan 3 kali 5y pangkat 4. Nah, kita gabungkan di sini, dipisah-pisahkan. Nah, 2 kali x pangkat 3 kali 3 kali x pangkat 2 kali 3 kali y pangkat 2 kali 3 kali 5 y pangkat 4. Yang Bapak operasikan adalah di sini yang pangkatnya kita kalikan. Nah, 2 dikali 3, kemudian 2-nya dikalikan 3 yang di dalam kurung terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, kita gabungkan bilangan-bilangannya, 2, 3, 5 disatukan, yaitu 2 kali 3 kali 5. Kemudian variabelnya didekatkan, variabel yang sejenis, yaitu x dengan x, y juga dengan y, sehingga dapat dibentuk menjadi 2 kali 3 kali 5 kali x pangkat 3 kali x pangkat 6 kali y pangkat 6 kali y pangkat 4. Kemudian menggunakan sifat, di sini dihitung 2 kali 3 kali 5 adalah 30. Kemudian ada perkalian menjadi penjumlahan, 3 ditambah 6, dan ada perkalian juga menjadi penjumlahan y 6 ditambah 4. Sehingga hasil akhirnya adalah 30 kali
X pangkat 9 kali Y pangkat 10. Atau ditulis paling sederhananya adalah 30 X pangkat 9 Y pangkat 10. Baik, kita masuk bagaimana menentukan pengertian bilangan berpangkat 0. Bapak ambil yaitu 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 sama dengan tadi dengan menggunakan definisi yaitu 2 kali 2 kali 2 dibagi 2 kali 2 kali 2. Nah, Bapak coret di sini berarti sama saja 1 hasilnya. Kemudian dengan menggunakan sifat 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 adalah 2 pangkat 3 dikurangi 3 sama dengan 2 pangkat 0. Artinya dapat disimpulkan yang pertama tadi 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 adalah 1. Yang kedua 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3 hasilnya adalah 2 pangkat 0. Sehingga dapat disimpulkan 2 pangkat 0 nilainya sama dengan 1. Sehingga kesimpulannya adalah apabila ada A pangkat 0 itu nanti hasilnya adalah 1, di mana syaratnya A tidak boleh 0. Berikutnya anakku sekalian masuk ke bilangan berpangkat negatif. Perhatikan di sana ada 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 kali 2 dibagi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Kemudian Bapak coret 2-nya, 2 pangkat 2 tadi 2 kali, 2 pangkat 5 yang dicoret 2 kali, sehingga menjadi 1 per 2 kali 2 kali 2. Nah, 2-nya ada 3, atau disimpulkan 1 per 2 pangkat 3. Kemudian kita menggunakan lagi definisi sifat pembagian. 2 pangkat 2 dibagi 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 2 dikurangi 5. Sama dengan 2 pangkat negatif 3. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 2 pangkat negatif 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Nah, di sini pangkat negatif diubah ke dalam pangkat positif sehingga kita bisa mencari nilainya dari pangkat negatif tersebut. Nah, kesimpulannya, apabila ada A pangkat negatif N, maka sama dengan 1 per A pangkat N, di mana A tidak boleh sama dengan 0, atau A tidak sama dengan 0. Baik, anak sekalian, kita masuk contoh soal. Contoh yang pertama, tentang pangkat 0, yaitu 3 pangkat 0 sama dengan 1 tentunya. Tadi berdasarkan definisi bahwa apabila A pangkat 0 maka akan selalu nilainya 1 kecuali A-nya tidak sama dengan 0 gitu. Sehingga 3 pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian yang kedua ada negatif 2 per 5 pangkat 0, juga hasilnya 1 karena yang dipangkatkan bukan 0. Yang ketiga ada 4 pangkat negatif 2, maka kita jadikan ke dalam definisi pangkat negatif. Jadi menjadi 1 per 4 pangkat 2 sama dengan 1 per 16. Dan yang keempat, apabila ada 4x pangkat 2 kita pangkatkan dengan negatif 3, maka dijadikan menjadi penyebut menjadi 4x pangkat 2 dipangkatkan 3. Kemudian digunakan sifat-sifat operasi pemperangkatan, yaitu menjadi 1 per 4 pangkat 3 kali x pangkat 2 pangkat 3. Sehingga 4 pangkat 3 adalah 64, kemudian X pangkat 2 kali 3, sehingga hasil akhirnya adalah 1 per 64 X pangkat 6. Anakku sekalian, setelah mempelajari materi tentang sifat bilangan berpangkat, kemudian bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif, kita latihan soal untuk memperdalam materi tersebut. Yang pertama, sederhanakanlah A 3 pangkat 4 kali 3 pangkat 2, yang B 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 3, C 7 pangkat 2 dipangkatkan 5. Yang kedua, tentukan hasil pemangkatan bilangan-bilangan berikut. A negatif 3 pangkat 4, yang B negatif 5 pangkat 4,
Di sini dibedakan, yang pertama menggunakan kurung, yang B-nya adalah tidak menggunakan kurung. Kemudian C 2A pangkat 2, dan yang D negatif 8 pangkat 0. Soal yang ketiga, nyatakan dalam pangkat positif, artinya pangkat negatif dijadikan pangkat positif. A adalah 3 pangkat negatif 4, B ABC pangkat negatif 10, yang C 3 kali 5 pangkat negatif 2, dan yang D 2AB pangkat 0. Kemudian yang keempat, tentukan hasil pemangkatan berikut ini. A 2/5 pangkat 3, B negatif 2/3M pangkat 6, yang C negatif 3A/2B pangkat negatif 4. Nah, silakan 4 soal tersebut kalian kerjakan sebagai pendalaman materi. Apabila ada permasalahan, silakan kalian tanyakan pada Bapak dan diskusikan dengan teman kalian. Bapak ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.